Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan materi investasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 555224098. Maka nama saya Dwi Anggi Putri dengan NIM 55522401116. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahma dengan NIM 55522240080. Karena selanjutnya itu kita akan membahas terkait dengan pengertian investasi. Nah, pengertian investasi itu ada dari menurut PSAK 71, di mana situ dijelaskan bahwasanya investasi itu adalah penempatan dana ataupun aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Nah, simpelnya itu teman-teman, ini perusahaan tuh ngeluarin uang sekarang supaya nanti tuh bisa mendapatkan keuntungan di masa depannya. Nah, keuntungan investasi ini tuh bisa berupa bunga, dividen, maupun kenaikan nilai investasi atau biasa disebut dengan capital gain. Untuk analogi sederhananya itu, misalkan nih, kita itu minjemin uang ke teman kita sebesar 100.000. Habis itu setahun kemudian itu dikembaliin nih sama teman kita menjadi 110.000. Nah, tambahan 10.000 itu kemudian adalah yang kita sebut tuh sebagai keuntungan atau investasi kita selama kita tuh meminjamkan ke temannya kita. Nah, dalam perusahaan juga ini tuh investasi dilakukan dalam jumlah besar seperti membeli obligasi ataupun saham. Nah, umumnya untuk jenis akuntansi keuangan itu di investasi sendiri itu yang paling umum dibahas terdiri dari investasi utang juga dengan investasi ekuitas. Dimana nanti pada materi ini itu kita fokus pembahasan ada pada investasi utang dulu nih, baru nanti akan dijelaskan oleh teman saya terkait dengan investasi ekuitas. Oke, selanjutnya ini ada investasi utang. Apa sih investasi utang itu? Nah, investasi ini tuh investasi yang berbentuk surat utang yang memberikan hak kepada investor untuk menerima bunga dan juga pelunasan pokok saat jatuh tempo. Bahasa simpelnya itu kayak perusahaan itu seperti meminjamkan uang pihak lain, sebagai gantinya nanti perusahaan itu akan menerima bunga secara berkalanya. Untuk PSAK terkaitnya itu ada PSAK 71 juga, itu tentang instrumen keuangan, di mana di PSAK ini tuh membahas terkait dengan pengakuan investasi, pengukuran investasi, pencatatan, juga pelaporan investasi keuangan. Untuk contohnya sendiri, investasi utang itu biasanya berbentuk obligasi, surat utang, ataupun sukuk. Nah, cuman kalau sukuknya lumayan jarang lah. Seringnya itu perusahaan itu melakukan investasi utang itu berbentuk obligasi. Karakteristik investasi utang itu pastinya dia itu memiliki jatuh tempo, memberikan pendapatan bunga, nilai pokok dibayar kembali saat jatuh tempo. Untuk resiko sendiri itu biasanya kalau untuk investasi utang ini itu atau mengeluarkan obligasi perusahaan itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan itu mengeluarkan saham, untuk dilihat dari sisi resikonya. Nah, untuk analoginya itu misalkan nih, kita perusahaan membeli obligasi pemerintah sebesar 100 juta. Artinya kan perusahaan itu sama aja kayak minjemin uang 100 jutanya ya kepada pemerintah. Nah, sebagai gantinya nantinya itu pasti dong perusahaan itu nerima bunga setiap tahunnya. Lalu nanti uang pokok 100 juta ini akan dikembalikan saat jatuh tempo. Misalkan 100 juta ini deal-dealannya adalah kita minjem kita ngasih ke pemerintah itu tanggal 25 Desember 2025. Terus jatuh temponya ada 1 tahun. Artinya kita bakal dapat uang kita lagi sebesar 100 juta itu di tanggal 25 Desember 2026. Nah, selanjutnya ini kita akan ngebahas terkait dengan investasi utang, biaya perolehan diamortisasi. Nah, itu apa sih kira-kira penjelasan dari investasi utang, biaya perolehan diamortisasi? Kita tuh harus tahu dulu teman-teman, diamortisasi itu apa? Nah, diamortisasi itu contohnya tuh kayak gini. Misalkan kita membeli obligasi, harga beli kan bisa lebih murah dari nilai nominal, itu biasa disebut dengan diskonto, ataupun bisa lebih mahal dong dari harga nominal, itu bisa disebut dengan premium. Nah, selisih lebih murah ataupun lebih mahal itu kan nggak langsung diakui sekaligus, tapi kan ada dicicil sedikit demi sedikit sampai dengan nanti jatuh temponya. Nah, proses-proses di tengahnya itulah yang disebut dengan amortisasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan investasi utang, biaya perolehan diamortisasi, itu jadinya adalah metode pencatatan investasi utang berdasarkan harga perolehan awal yang kemudian itu disesuaikan secara bertahap sampai nanti jatuh tempo. Nah, penyesuaian itu dilakukan melalui amortisasi premium, yang premium itu lebih mahal dari nilai nominal, atau diskonto lebih murah daripada nilai nominalnya. Begitu.
Intinya tuh kalau untuk konsep pentingnya itu kita tuh harus melihat dari nilai nominalnya, nilai asli obligasinya itu berapa sih kira-kira, baru kita bisa nentuin dong itu diskonto ataupun premium. Terus kita lihat juga harga perolehannya, harga saat kita membeli obligasi itu. Terus kita hitungin juga diskontonya, premiumnya, sampai dengan tipikal amortisasinya itu untuk menyesuaikan nilai investasi secara bertahap sampai jatuh tempo nanti itu kayak gimana. Nah, ini ada contoh soalnya nih teman-teman. Untuk contoh soalnya misalkan PT ABC itu membeli obligasi pada 1 Januari 2026 dengan data nilai nominal obligasi sebesar 1 juta. Harga beli 95 juta. Bunga obligasinya itu sebesar 10%. Untuk jangka waktunya itu ada di waktu 5 tahun. Nah, berarti kan harga belinya itu lebih rendah ya dari nilai nominal. Maka terjadi diskonto dong, karena nilai nominalnya 1 juta, harga belinya itu 95 juta. Ada selisih 5 juta dong ketika dia itu beli. Nah, kenapa sih terjadi diskonto? Karena kan tadi dibilang kan. Nah, untuk perhitungan bunganya yaitu ada pendapatan bunga. Pendapatan bunganya kan sini tadi dibilang ya, bunga obligasi itu sebesar 10%. Jadi tinggal 10% kita kaliin dengan nilai nominalnya yaitu 100 juta sama dengan 10 juta. Berarti kan artinya perusahaan itu menerima bunga 10 juta per tahun. Untuk misalkan 5 tahun artinya kan ada 50 juta. Nanti dia kena bunganya. Untuk perhitungan diskontonya itu 100 juta kita ambil dari nilai nominalnya, nilai nominal obligasinya itu 100 juta, kemudian kita kurangi dengan 95 juta harga beli sama dengan 5 juta. Nah, 5 juta ini yang tadi bilang diskontonya kan. Terus kita hitungin amortisasinya. Nah, karena umur obligasinya tadi kita sebutin ada 5 tahun, artinya terus diskontonya ada 5 juta. 5 juta ini di diskontonya ini kita bagi 5 tahunnya itu. Jadi sama dengan 1 juta. 1 juta ini tuh per tahun. Karena kan dibagi 5 kan, artinya 1 juta ini per tahun. Artinya nanti setiap tahun nilai investasinya itu bertambah sebesar 1 juta. Untuk jurnal pembelian obligasinya itu saat kita beli obligasi, debit investasi obligasi sebesar 95 juta, kreditnya itu kas sebesar 95 juta. Untuk jurnal ketika kita pendapatan bunga dan amortisasi, debitnya itu kas 10 juta, debit investasi obligasinya sebesar 1 juta, kredit pendapatan bunga sebesar 11 juta. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya kita tuh investasi itu penempatan dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Lalu investasi utang itu merupakan investasi dalam bentuk surat utang seperti halnya itu obligasi. Juga berdasarkan PSAK 71, investasi utang dapat dicatat menggunakan metode biaya perolehan di amortisasi. Dan dalam metode ini terdapat perhitungan bunga, amortisasi premium atau diskonto, serta pencatatan jurnal investasi. Jadi ya pastinya tuh kalau untuk simpelnya perusahaan itu membeli obligasi untuk mendapatkan bunga dan keuntungan investasi sampai jatuh tempo nanti. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada investasi utang yang diperjualbelikan. Investasi utang yang diperdagangkan itu investasi berupa surat utang. Contohnya itu kayak obligasi yang dibeli perusahaan atau investor itu untuk diperjualbelikan kembali agar memperoleh keuntungan dari perubahan harga pasar. Nah, jadi perusahaan atau investor itu beli obligasi bukan untuk disimpan sampai jatuh tempo, tapi untuk dijual lagi ketika harganya itu naik. Contoh investasi utang yang dapat diperjualbelikan itu obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, surat utang negara, treasury bills, atau surat pembenaran negara. Dan semua itu bisa diperdagangkan atau dijual kembali kepada pihak lain sebelum jatuh tempo. Lalu untuk investasi yang diperdagangkan itu setiap tanggal pelaporannya itu entitas melakukan yang pertama itu penyesuaian amortisasi cost menjadi fair value, karena nilai investasi yang awalnya dicatat pakai metode amortisasi itu dicek lagi dengan harga pasar sekarang. Yang kedua itu mencatat unrealized gain or loss sebagai bagian dari order comprehensive income. Jadi unrealized gain or loss itu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Dan disebut unrealized itu karena belum benar-benar terjadi, karena belum dijual. Nah, itu tuh masuk ke order comparative income karena karena perubahan nilai pasar itu belum dianggap keuntungan utama perusahaan. Nah, di sini ada contoh penjualan dari investasi utang pada obligasi. Nah, contohnya itu
Grab PLC itu membeli 100.000 euro 10% obligasi 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2019 dengan bunga terutang pada 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi dijual seharga 108.111 euro yang menghasilkan premium sebesar 8.111 dan tingkat bunga efektif sebesar 8%. Nah, pada contoh ini, perusahaan itu beli obligasi dengan nilai nominalnya sebesar 100.000 euro, bunga tertulis 10%, tapi dibelinya dengan harga 108.111 euro, dengan bunga efektif sebesar 8%. Nah, berarti perusahaan itu belinya itu lebih mahal dari nilai nominal. Itu disebut premium obligasi sebesar 8.111. Pada 1 Januari 2019, perusahaan itu mencatat jurnal debt investment pada cash sebesar 108.111 euro. Nah, selanjutnya di sini ada tabel dari Schedule of Interest Revenue and Bond Premium. Itu tuh tabel yang dipakai untuk membantu dalam mencatat transaksi investasi yang diperdagangkan. Nah, di sini ada kolom tanggal itu pada saat si perusahaan itu menerima bunga. Di sini tanggalnya 1 Januari dan 1 Juli. Terus di sini ada kas selesai, itu kas yang benar-benar diterima perusahaan. Itu diambil dari 100.000 euro dikali dengan 10%. Terus ada interest revenue. Interest revenue itu bunga yang diterima perusahaan. Itu diambil dari carrying amount sebelumnya dikali dengan yield sebesar 8%. Lalu ada kolom bond premium, itu diambil dari selisih antara cash selesai dikurangi interest revenue. Sedangkan ada kolom carrying amount of bond, itu diambil dari carrying amount of bond sebelumnya dikurangi dengan bond premium. Oke. Lalu pada tanggal 1 Juli 2019, perusahaan itu menjurnal pencatatan bunga. Jurnalnya itu cash sebesar 5.000, pada debt investment sebesar 676, dan interest revenue sebesar 4.324. Itu diambil dari tabel pembantu tadi. Lalu pada 31 Desember 2019, perusahaan juga mencatat pengakuan bunga. Jurnalnya itu interest receivable sebesar 5.000, pada debt investment sebesar 703, dan interest revenue sebesar 4.297. Kenapa ini interest receivable bukan cash? Karena bunganya itu baru akan diterima pada tanggal 1 Januari 2020 nanti. Lalu karena ini kasusnya itu menjual investasi obligasi, jadi kita harus mencatat unrealized gain or loss dari fair value-nya. Nah, di sini diasumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 itu nilai wajar obligasinya itu sebesar 105.000. Maka jurnal yang dibuat itu unrealized holding gain or loss pada fair value adjustment sebesar 1.732. Itu diambil dari nilai amortisasinya yang 106.732 dari kolom pembantu tadi, dikurangi dengan nilai wajar obligasi sebesar 105.000. Nah, selanjutnya di sini ada opsi nilai wajar. Opsi nilai wajar itu pilihan bagi perusahaan untuk mencatat investasi utang berdasarkan nilai pasar, walaupun tujuannya itu untuk disimpan. Jadi perusahaan itu diberi pilihan mau pakai biaya perolehan diamortisasi atau fair value. Nah, opsi nilai wajar itu punya ketentuan penting. Yang pertama itu instrumen by instrument basis. Itu artinya pilihnya itu per investasi, tidak boleh berbeda-beda. Misal obligasi A itu pakai fair value, obligasi B itu tidak. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua itu dipilih saat awal membeli. Nah, biasanya keputusan fair value itu dipilih pada saat pertama kali beli investasi, bukan di tengah jalan. Yang ketiga itu harus konsisten. Kalau sudah pakai fair value itu harus terus dipakai sampai investasinya itu dilepas, dijual, atau jatuh tempo. Gak boleh hari ini fair value atau terus besoknya itu balik lagi. Oke, selanjutnya yaitu investasi ekuitas. Investasi ekuitas mencerminkan kepemilikan saham dalam entitas lain. Perlakuan akuntansinya sangat bergantung pada persentase kepemilikan dan tingkat pengaruh investor terhadap investi. Nah, selanjutnya klasifikasi berdasarkan tingkat kepengaruhan. Oke, yang pertama itu ada kepemilikan kurang dari 20%. Di sini menggunakan metode nilai wajar. Jadi kondisinya itu
saya hanya sebagai investor pasif, yang dimana saya tidak bisa mengatur kebijakan perusahaan tempat saya berinvestasi. Sedangkan secara akuntansinya itu fokus pada harga pasar. Jadi jika harga saham naik, nilai aset saya di neraca pun akan naik. Sebaliknya, jika harga saham turun, nilai aset pun akan turun. Nah, dan dividen itu juga dianggap sebagai pendapatan. Selanjutnya, kepemilikan 20% sampai dengan 50% menggunakan metode ekuitas. Nah, dalam kondisi ini saya punya pengaruh signifikan. Jadi suara saya pun didengar dalam rapat direksi. Nah, secara akuntansi, investasi ini tuh dianggap seperti tabungan. Jadi, jika perusahaan tersebut untung, saldo investasi otomatis akan bertambah karena kekayaan mereka adalah kekayaan kita juga. Nah, uniknya, jika mereka membagikan dividen, saldo investasi kita tuh justru berkurang karena mereka baru saja mengirimkan sebagian kekayaan mereka kepada kas kita. Dan dividen di sini dianggap sebagai pengurang saldo investasi, bukan pendapatan. Nah, yang terakhir itu ada kepemilikan lebih dari 50% atau konsolidasi. Nah, kondisinya ini jika kita adalah bos, jadi kita tuh memegang kendali penuh. Secara akuntansi, kita tidak lagi mencatat sebagai investasi satu baris saja, karena kita harus menggabungkan seluruh laporan keuangan mereka seperti aset, utang, dan pendapatan ke dalam laporan keuangan perusahaan kita sendiri. Dan ini tuh disebut laporan keuangan konsolidasian. Nah, singkatnya agar lebih mudah dimengerti, jadi tuh seperti kita menonton konser nih. Jika kita kurang dari 20%, artinya kita adalah orang yang hanya membeli tiket konser, yaitu hanya penikmat, tidak bisa mengatur lagu apa yang akan dimainkan. Sedangkan jika kita pemegang saham 20 sampai dengan 50%, itu tuh ibaratkan kita manajer artis. Artinya kita punya pengaruh besar nih terhadap jadwal dan lagu, tapi kita bukan pemilik artisnya. Nah, yang terakhir itu misalnya kita pemegang saham lebih dari 50%, artinya kita sebagai pemilik label rekamannya. Jadi itu kita punya kendali penuh atas artis tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada investasi ekuitas pada nilai wajar atau kurang dari 20%. Nah, IFRS mensyaratkan investasi ini diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi atau FVTPL. Namun, untuk investasi yang tidak diperdagangkan, investor dapat memilih opsi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau FVOCA. Nah, apa sih bedanya? Jadi, FVTPL atau Fair Value Through Profit or Loss berisi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui di laporan laba rugi, dan dividen juga diakui sebagai pendapatan dividen. Sedangkan FVOCI atau Fair Value Through Other Comprehensive Income hanya untuk investasi non-trading, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui di penghasilan komprehensif lain atau OCA. Dan saat aset dijual, saldo keuntungan atau kerugian di OCA dapat dipindahkan ke saldo laba atau retained earnings, bukan ke laba rugi. Selanjutnya ada metode ekuitas atau 20% sampai dengan 50%. Nah, di sini investor mengakui bagian proporsional atas laba atau rugi investi. Jadi, yang pertama itu ada pencatatan laba, yang dimana menambah nilai investasi dan menambah pendapatan investasi. Yang kedua ada pembagian dividen, yang dimana artinya mengurangi nilai investasi atau dianggap sebagai pengembalian modal bukan sebagai pendapatan. Selanjutnya, isu pelaporan lainnya. Yang pertama itu ada penurunan nilai atau impairment. Jadi, setiap akhir periode pelaporan, perusahaan harus mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa investasi, terutama investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi, mengalami penurunan nilai atau tidak. Nah, jika nilai tercatat lebih dari nilai yang dapat dipulihkan, selisihnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai di laba rugi. Nah, model kerugian kredit ekspektasi atau expected credit loss dapat digunakan untuk mengantisipasi risiko gagal bayar. Selanjutnya ada pengalihan antar kategori. IFRS mengizinkan
IFRS mengizinkan reklasifikasi investasi utang hanya jika model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangan tersebut berubah. Reklasifikasi investasi ekuitas umumnya tidak diperbolehkan karena klasifikasi awal biasanya bersifat tetap atau. Nah, selanjutnya penyajian dalam laporan keuangan. Pada laporan posisi keuangan, investasi harus dipisahkan antara aset lancar dengan aset tidak lancar. Aset lancar itu jika akan dijual dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, yang selanjutnya di laporan laba rugi komprehensif itu harus menyajikan pendapatan dividen, pendapatan bunga, serta keuntungan atau kerugian dari penyesuaian nilai wajar. FVTPL di laba rugi, FVOCA di ekuitas. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan atau disclosure. Perusahaan itu wajib mengungkapkan yang pertama dasar penentuan nilai wajar atau hierarki nilai wajar level 1, 2, atau 3. Yang kedua, sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan ya seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Jadi, kesimpulannya, investasi merupakan penempatan dana dalam instrumen utang maupun ekuitas yang diatur berdasarkan standar akuntansi IFRS atau PES AK 71 untuk memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, atau kenaikan nilai aset. Investasi utang dikelola menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar tergantung pada model bisnisnya. Sementara, investasi ekuitas dicatat berdasarkan tingkat pengaruh investor terhadap perusahaan investi, mulai dari metode nilai wajar untuk kepemilikan kurang dari 20%, FVTPL atau FVOCA, metode ekuitas untuk pengaruh signifikan 20% sampai dengan 50%, hingga konsolidasi untuk kendali penuh di atas 50%. Keseluruhan pelaporan ini menuntut penilaian yang akurat melalui evaluasi penurunan nilai atau impairment, pembatasan reklasifikasi antar kategori, serta pengungkapan risiko yang transparan untuk mencerminkan kondisi ekonomi entitas yang sebenarnya. Mungkin cukup dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.